Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang Daulah Utsmani dengan tugas sejarah kebudayaan Islam. Anggota kelompok kami terdiri dari Bunga Anindya, Faris Adnan, Nasrul Iman, dan Nabila Rizkia Maharani. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Pada abad ke-13 Masehi, munculnya kerajaan Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah di utara Laut Kaspia. Mereka termasuk suku Kai, salah satu suku dari Turki Barat yang terancam keganasan serbuan bangsa Mongol yang berusaha menyerang Turki dan Iran. Suku Kai yang saat itu dipimpin oleh Sulaiman meminta perlindungan kepada Jalaluddin bin Kharizmi yang menguasai Transoksania. Namun ia ternyata juga dikalahkan oleh bangsa Mongol. Sulaiman mengerahkan anggotanya ke Kurdistan dan ke Azerbaijan di perbatasan Asia Kecil. Di sana mereka menetap dan mendapatkan wilayah padang rumput luas, subur dan terdiri dari perbukitan untuk mereka mengembala ternak. Sulaiman dan beberapa rombongan yang memilih ikut dengannya tidak menuju ke kawasan Asia Kecil, kembali berusaha memasuki wilayah Syam setelah merasa aman dari ancaman bangsa Mongol. Namun, nasib tragis menimpa mereka ketika menyeberang di Sungai Eufrat, dekat kota Aleppo, dengan datangnya banjir besar. Tetapi keempat putranya yakni Sukur, Gondogur, Artogol, dan Dundar, dan beberapa orang lainnya selamat. Dua putra yang selamat memilih kembali ke tanah air mereka, sementara dua lainnya bermukim Anatolia. Kedua kelompok itu kembali terpecah belah, sementara kelompok yang bermukim di daerah Asia Kecil sepakat mengangkat Ortogol putra ketiga menjadi pemimpin mereka. Lalu Ortogol beserta rombongannya mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin I dari dinasti Seljuk Rum yang tengah berperang menghadapi Kekaisaran Romawi Timur dan Bizantium. Kemudian Ertugrul dan para rombongannya ikut membantu pasukan Alauddin hingga berhasil mencapai kemenangan. Keberhasilannya membantu Alauddin I dan pasukannya meraih kemenangan, membuat mereka mendapat hadiah berupa sebuah daerah yang dekat dengan pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sisi sungai Sakarya. Lalu Ertugrul dan pasukannya diberi gelar Muqaddamah Sultan atau Tentara Pelopor Sultan oleh Alauddin I dan mendapat tugas untuk menaklukkan daerah pesisir Laut Hitam hingga ke Ekisar. Kemudian Ertugrul memberi gelar pada dirinya sendiri Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1280, Ertugrul meninggal dunia dan digantikan dengan putranya yang bernama Utsman. Dari nama inilah diambil menjadi nama bagi Daulah Utsmani oleh Alauddin I. Utsman oleh Alauddin diberi gelar Bey karena kesetiaannya kepada Daulah Seljuk dan Alauddin I, dan ia diberikan kewenangan menjadi gubernur dan memiliki mata uang sendiri. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1258 yang dipimpin oleh Ghazan Khan berhasil dikalahkan oleh Utsman. Alauddin I wafat pada penyerangan itu, yang kemudian dimanfaatkan oleh Utsman untuk menjadikan dirinya sebagai khalifah dengan dibayatnya ia oleh para penguasa Daulah Seljuk dan para rakyat yang meminta pertolongan darinya sejak kosongnya kepemimpinan di Daulah Seljuk yang kemudian berganti nama menjadi Daulah Utsmani. Utsman kemudian menjadikan Quraisyirah atau Ishkishirah sebagai ibu kota Daulah Utsmani, dan ia diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Strategi dan kebijakan. Tak berapa lama setelah Utsman menjadikan dirinya dan bayinatnya, ia menjadi khalifah Daulah Utsmani. Ia membangun tentara militer yang sangat kuat, menjadikan Utsmani sebagai kerajaan yang kuat dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Yang pertama, Orkan pada tahun 1326 sampai 1360. Pada tahun 1326 Masehi, Utsman wafat dan digantikan oleh putranya, Orkan, yang memimpin pada usianya yang ke-42 tahun. Orkan kemudian memindahkan ibu kota Daulah Utsmani di Bursa pada tahun 1326 Masehi dan berhasil membentuk 3 pasukan besar tentara khusus, yang salah satunya adalah tentara Janissary yang direkrut pada umur 12 tahun dan dididik dengan disiplin yang tinggi. Pada masa pemerintahannya, Orkan berhasil memperluas wilayah Daulah Utsmani yang mencapai
yang mencapai Laut Marmara. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akhir masa perkembangan, madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian madrasah-madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadhah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka, bila kemudian ada sarjana-sarjana besar tertentu dan pemikir-pemikir orisinil yang muncul dari waktu ke waktu adalah istimewa dalam dirinya sendiri dan tidak hanya menimba ilmu mereka dari kurikulum yang resmi. Kenyataan bahwa pada abad-abad pertengahan akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya orisinil. Maka pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, sehingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang istimewa, karena pada abad pertengahan ini tidak memiliki kurikulum yang konkret dan metodenya pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja. Secara praktis terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Belum lagi terjadi konflik internal, diantaranya terjadi perselisihan di tubuh Yenisari serta merosotnya perekonomian negara. Pada dasarnya, penyebab kemunduran Daulah Utsmani terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, masa kemunduran tersebut terjadi selama 3 abad, yakni mulai dari masa kepemimpinan Sulaiman II atau Al-Qanuni yang terjadi pada tahun 1520 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Utsmani adalah: yang pertama, faktor internal. Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani, antara lain melemahnya semangat pasukan Turki Utsmani sehingga menimbulkan penyerangan musuh untuk merebut wilayah kekuasaannya. Beberapa wilayah di Barat Timur yang menjadi daerah kekuasaan Daulah Utsmani melakukan pemberontakan agar bisa melepas diri. Memburuknya perekonomian setelah kekalahan Turki Utsmani. Khalifah Sulaiman II Al-Qanuni sehingga memicu perselisihan hingga pembunuhan di kalangan istana. Yang kedua, ada faktor eksternal. Selain faktor internal, ada pula penyebab dari luar yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani, yaitu wilayah Turki Utsmani terlalu luas sehingga sulit untuk dikendalikan. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Yenisari selama berulang kali, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan militer relatif menurun. Munculnya gerakan nasionalisme, liberalisme, hingga sekularisme. Daulah Turki Utsmani runtuh dan menjadi Republik Turki pada tahun 1923. Runtuhnya Daulah Turki Utsmani ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang kemudian dijuluki Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Pada tahun 1919, Mustafa Kemal mendirikan Gerakan Nasional Turki di Ankara.
Pada tahun 1920, Mustafa Kemal menyerang pemilihan nasional untuk membentuk parlemen Turki baru. Pada tahun 1922, Kesultanan Utsmani secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Agung Nasional Turki di Ankara. Pada tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal menjadi presidennya. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, kelar le.